era serangan Fajar pada tahun 2020. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau representatif yang diwakili oleh para pejabat yang dipilih. Prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik diambil berdasarkan kehendak mayoritas atau melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Contohnya demokrasi karena politik uang terjadi ketika uang dan kekayaan memiliki pengaruh besar dalam proses politik, sehingga keputusan politik tidak lagi mencerminkan kepentingan umum, tetapi lebih terkait dengan kepentingan finansial kelompok atau individu tertentu. Politik uang dapat membeli dukungan politik memanipulasi pemilihan dan merusak integritas sistem politik, sehingga memiskinkan esensi representatif demokrasi yang seharusnya mewakili suara rakyat. Akibatnya, partisipasi warga negara bisa menurun dan keyakinan pada lembaga demokrasi dapat tergerus. Upaya reformasi politik dan penegakan hukum yang taat diperlakukan untuk melawan dampak negatif politik uang dan memperkuat fondasi demokrasi. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita lihat studi kasus mengenai politik uang atau runtuhnya demokrasi di era gempuran serangan Fajar pada tahun 2024 kali ini. Check it out. Beberapa waktu lalu, terdapat sebuah video yang menunjukkan aksi seorang caleg DPR RI dari Lapio, Sulawesi Selatan 1 sedang membagi-bagikan uang pada saat misa pagi kepada orang-orang di sekitaran Pantai Losari Makassar, viral di media sosial. Caleg DPR RI itu diketahui bernama Sarifudin Daenguna atau biasa dikenal dengan sapaan Sadap. Pria kelahiran Makassar tahun 1964 ini juga dikenal sebagai pengusaha tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut, tampak tumpukan uang dikeluarkan dari dalam dua kardus. Terlihat Sarifudin Daenguna sedang membagikan uang potongan Rp50.000 pada setiap pengunjung Pantai Losari Makassar. Atas kejadian tersebut, Sadap dituduh melakukan pelanggaran pada saat masa kampanye. Karena demikian, beliau beralasan bahwa dirinya membagikan uang untuk menyampaikan kepada pemakaian. Pada tanggal 7 Maret 2024, Polres Tabes Makassar menetapkan Sadap sebagai tersangka kasus politik uang dengan barang bukti berupa video tersebut yang viral. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Polres Tabes Makassar tidak langsung melakukan penahanan kepada Sarifudin Daenguna. Setelah menjalani segala proses persidangan sebagai terdakwa kasus politik uang, Sadap hanya divonis hukuman 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp5 juta. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran aturan pemilu, terutama terkait politik uang. Alasan ini yang diberikan oleh caleg tersebut tidak dapat disetujui, karena memberikan uang kepada siapapun dengan tujuan mempengaruhi suara merupakan pelanggaran serius terhadap integritas demokrasi. Seorang caleg seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas dalam melakukan kampanye politik dan juga memperjuangkan agenda publik. Meskipun pada akhirnya caleg tersebut ditetapkan sebagai tersangka,
Tetap saja, hal-hal seperti ini perlu lebih diawasi dan juga ditindaklanjuti ke depannya oleh para pihak berwenang, serta harus mendapatkan sanksi yang tegas hingga pelaku mendapatkan efek yang jerah. Pihak berwenang dalam hal ini, yaitu KPU dan juga Bawaslu, perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada para masyarakat untuk dengan tegas menolak segala bentuk politik uang, sehingga masyarakat mampu untuk memilih sesuai dengan kehendaknya, baik berdasarkan hati nurani maupun informasi yang mereka dapatkan. Dari kasus yang kedua ini yang terjadi di Rusun Jakarta, terdapat calon legislatif yang melakukan kampanye dengan melakukan politik uang dengan membagi-bagikan beras kepada warga yang ada di Rusun Jakarta. Bukan hanya beras, caleg tersebut juga membagi-bagikan amplop yang berisikan uang dan juga mengharuskan warganya untuk mengumpulkan KTP dan kartu keluarga. Apakah kegiatan tersebut dapat dibenarkan? Pemberian sembako oleh anggota legislatif yang sedang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum merupakan isu yang paling banyak terjadi saat ini. Dari sudut pandang etis sendiri, pemberian sembako oleh anggota legislatif yang masih menjabat dapat menimbulkan pertanyaan tentang motif dan juga integritas. Alih-alih dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi legislatifnya atau sebagai tugas pemerintahan resmi, tetapi malah dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini dianggap sebagai eksploitasi kebutuhan masyarakat untuk keuntungan pribadi atau politik. Tentu hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menghendaki pemilihan berdasarkan penilaian terhadap kinerja kebijakan, bukan karena pemberian hadiah ataupun bantuan. Dari segi hukum, tindakan tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dan potensi pelanggaran. Pertama, bagi-bagi sembako dalam konteks kampanye politik dapat dianggap sebagai bentuk politik uang yang merupakan pelanggaran hukum dalam pemilihan umum di banyak negara. Ini dapat menyebabkan diskualifikasi calon tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, mendoktrin warga untuk memilih calon tertentu dengan cara yang tidak etis atau memaksa, juga melanggar prinsip kebebasan memilih dalam demokrasi. Hal ini bisa dianggap sebagai manipulasi politik yang tidak sah. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan KTP dan kartu keluarga dengan tujuan politik juga memunculkan kekhawatiran privasi dan juga penyalahgunaan data pribadi. Secara keseluruhan, tindakan ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan pemilihan dan nilai-nilai demokratis. Dalam konteks hukum, hal ini bisa mengakibatkan sanksi hukum terhadap calon tersebut dan tim kampanyenya. Pembagian public blog dari seorang caleg DPRD di sebuah kampung. Rencananya, public blog itu akan dipasang di jalan perkampungan setelah pemilu. Namun, karena perolehan suara sang caleg yang sedikit setelah pemilu, bantuan itu kembali diambil lagi oleh caleg tersebut. Warga tak keberatan akan pelarikan public blog tersebut karena sudah terbiasa merasakan jalan perkampungan yang rusak dan tak pernah tersentuh aspal sejak dulu. Walaupun ada sebagian warga yang kecewa karena pelarikan tersebut, tetapi warga sudah merelakan public blog-nya yang telah diambil kembali. Dari studi kasus tersebut, kami beropini bahwa kesalahan ada dari masing-masing pihak, yang di mana kesalahan dari sisi masyarakat adalah dengan menerima bantuan tersebut, mereka perlu membalas budi dengan apa yang diinginkan oleh caleg tersebut. Masyarakat perlu menyadari maksud dari bantuan yang diberikan oleh caleg.
Dan kesalahan dari sisi caleg adalah dengan mengharapkan perolehan suara yang besar agar dirinya terpilih, padahal ada kalanya masyarakat berpikir bahwa tidak perlu mengiming-imingi bantuan apabila ingin dipilih. Masyarakat kadang sadar bahwa pemimpin yang ingin membantu secara benar dan tanggung jawab tidak perlu memberikan bantuan dengan maksud lain, yang dimana masyarakat itu sendiri mempunyai hak pilihnya. Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Oleh karena itu, Ayo, tolak politik uang demi